sabda, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah dari suatu negeri adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ilallah aswaguha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari suatu negeri adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Sebab ketika di masjid menjadi tempat yang paling disukai oleh Allah. Karena di situ ada orang-orang yang disukai oleh Allah, yang mengerjakan hal-hal yang disukai oleh Allah. Ketika mereka mengamalkan amalan yang disukai oleh Allah, jadilah orang itu orang-orang yang dicintai oleh Allah, hatta uhibbah. Dan keberadaan mereka, kemanapun mereka pergi, tempat yang mereka pijak menjadi tempat yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah dari suatu negeri, masjid-masjidnya. Karena di situ ada orang yang dicintai oleh Allah, yang kerjaan mereka adalah amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abghadul bilad ilallah aswaguha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah dari suatu negeri adalah pasar-pasarnya. Loh, kenapa? Sebab di situ ada orang-orang yang mereka menjadi orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah karena melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan perbuatan yang tidak baik di pasar, mulai dari transaksi yang terlarang, ataupun pandangan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ataupun kebohongan, berbohong dalam menjual, ataupun bersumpah. Ada orang kalau mau dagang sesuatu, wallahi, demi Allah, mau dagang aja tuh, yang didagangin cuma es, tapi pakai sumpah. Yang didagangin kopi tapi pakai sumpah, yang didagangin minyak wangi, wallahi, sumpah. Begitu. Subhanallah. Apalagi sumpahnya sumpah palsu lagi. Wallahi gak luntur juga katanya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian juga ketika itu dilakukan, berubahlah orang yang melakukannya menjadi orang yang dibenci oleh Allah, sehingga tempat-tempat yang dilakukan maksiat menjadi tempat yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita kumpul di tempat yang paling disukai oleh Allah, insyaallah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah ta'ala. Dan yang kita kerjakan kerjaan yang dicintai oleh Allah ta'ala. Kita berzikir, kita bersolawat, kita sholat jamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, Masya Allah. Itu katanya itu diantara bentuk minimal memakmurkan malam, minimal qiyamul lail, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah. Itu minimal. Kalau disempurnakan nanti sebelum subuh, walaupun 15 menit sebelum subuh udah di atas sejadah, maka lebih sempurna lagi qiyamul lailnya dia. Nah, dikatakan kita ini melakukan amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala, dan kita menyebut, mengenang, merayakan turut bergembira dengan kelahiran makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid. Apa sih perayaan Maulid? Ini kan kita mumpung masih di awal-awal bulan Rabiul Awal. Orang banyak merayakan Maulid. Apa sih merayakan Maulid? Asal tahu aja, almar'u aduwwun majahil. Orang itu memusuhi hal-hal yang dia tidak kenal, yang dia nggak tahu. Kadang yang dimusuhi cuma istilahnya doang. Karena paranoid dengan suatu istilah, hingga kalau udah dengar kata istilah tersebut yang dia tidak pahami apa istrinya, itu bid'ah, itu syirik, itu sesat. Emang apa sih itu? Merayakan Maulid. Apa sih merayakan Maulid? Merayakan Maulid adalah mengungkapkan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad. Nabi lahir, ente girang nggak? Ya, girang. Masalahnya kalau ada orang Islam nggak senang Nabi lahir, nah lu bagaimana masuk Islamnya? Nggak kebayang kan? Oh, saya gembira dengan Nabi Muhammad, boleh semua gembira, mengungkapkan kegembiraan. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang dipermasalahkan oleh orang. Secara akal, kalau ada kita punya anak, lahir anak kita boleh bergembira, boleh mengungkapkan kegembiraan atas kelahiran anak kita dengan senyum, atau dengan tertawa, atau dengan alhamdulillah, begitu bersukacita, boleh nggak? Boleh.
Jangankan anak yang lahir, kucing lahir aja kita boleh mengungkapkan kegembiraan. Ayam bertelur boleh, kambing beranak boleh. Begitu apalagi anak kita yang lahir. Maka bagaimana halnya kalau yang lahir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa enggak boleh bergembira? Kalau kambing lahiran boleh, kucing lahiran boleh bergembira, ayam bertelur boleh bergembira. Begitu. Tapi kalau Nabi yang lahir, nggak boleh bergembira. Gembira dengan lahirnya Nabi itu bid'ah. Kamu gembira dengan lahiran kucing boleh. Lahirnya Nabi nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kan kalau dipikir-pikir, sakit jiwa nih orang. Nggak waras deh. Kalau dia sendiri juga kalau diajak begitu, oh iya ya, kayaknya saya kurang waras gitu. Gitu kasih nomor telepon psikiater dia. Kata gembira. Kegembiraan dengan ketaatan adalah hal yang baik. Gembira, bersukacita dengan Nabi Muhammad adalah sebuah yang baik. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, hendaknya kalian bergembiralah kalian dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Falyafrahu, bergembiralah dengan anugerah, dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang paling gede siapa? Nabi Muhammad. Beliau bilang innama ana rahmatun muhdah. Aku rahmat yang dihadiahkan buat kalian. Kemudian juga wa ma arsalnaka illa rahmah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah fadlullah, anugerahnya Allah. Di antara namanya Nabi Muhammad itu fadlullah. Anugerah dari Allah Ta'ala kepada umat ini. Dan kita disuruh bergembira dengan rahmat Allah, bergembira dengan anugerah Allah, termasuk rahmat dan anugerah Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Terus juga sahabat waktu Nabi Muhammad datang ke Madinah, mereka bersukacita, bergembira. Gembira ketika Rasulullah datang ke Madinah. Dan enggak ada yang bilang, enggak boleh gembira dengan datangnya Nabi Muhammad. Perasaan yang waktu itu bersedih dengan kedatangan Nabi Muhammad, umat Yahudi, musyrikin, ya sedih. Tapi muslimin semuanya senang. Segitu juga masyarakat Yahudi banyak yang antusias dengan kedatangan Nabi Muhammad. Penasaran. Dan orang-orang, hatta musyrikin penasaran tentang Nabi Muhammad. Subhanallah. Yang sedih waktu itu ya iblis, setan. Kenapa ya orang pada gembira dengan lahirnya Nabi, dengan datangnya Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik, dia bilang ada 2 hari yang paling berkesan dalam hidup saya. Dan kedua hari ini sangat kontras. Yang pertama adalah yaum dakhal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, istanara minha kullu syai'. Hari di mana Rasulullah masuk ke kota Madinah, itu hari yang paling menyenangkan, menggembirakan dalam hidup saya. Itu rasanya Madinah itu semua yang ada di Madinah menjadi bercahaya. Auranya beda. Bagaimana itu auranya beda? Ini kebanyakan yang hadir di sini atau yang mendengarkan, ente berasa gak waktu Habib Umar kemarin datang ke Indonesia? Banyak di antara kita nggak ketemu atau bersalaman. Ada yang hadir, ada yang nggak hadir, tapi kebanyakan mengikuti dari streaming. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan adanya streaming tersebut, masya Allah, alhamdulillah. Ini MRBJ TV juga turut membantu dan menyebarkan hal-hal yang demikian. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu waktu Habib Umar datang, rasanya tuh auranya beda. Kita kayaknya ini masih Indonesia nih, masih, tapi rasanya tuh beda deh. Yang ngerti itu cuma pecinta doang. Alhamdulillah. Nah itu Sayyidina Anas bilang, lu bayangin Nabi datang ke Madinah, segala yang ada di Madinah rasanya tuh menjadi bercahaya, nikmat, sudah segala sesuatu di Madinah istanara minha kullu syai'. Terus kata Sayyidina Anas, dan hari yang kedua yang enggak terlupakan, yaumat fihi Rasulullah, hari wafatnya Rasulullah. Hari wafatnya Rasulullah, azlama minha kullu syai'. Ketika Rasulullah wafat, semua yang ada di Madinah rasanya gelap gulita. Udah enggak nafsu apa-apa. Begitu wafat Nabi Muhammad SAW, sampai Sayyidina Bilal enggak kuat lama-lama tinggal di Madinah. Kenapa? Enggak bisa hidup lama-lama di Madinah. Kenapa nggak bisa hidup? Mau makan nggak bisa, nggak nafsu makan. Mau tidur nggak bisa, nangis mulu.
Jalan di jalanan, mau jalan juga nggak bisa. Lagi jalan, ngelihat batu nangis. Kenapa saya pernah duduk di batu ini sama Nabi? Ngelihat pohon, nangis. Lemes. Kenapa? Saya pernah bernaung di bawah pohon ini sama Nabi Muhammad. Lewat suatu gang, ngedeprok di gang tersebut. Tahu gak tuh ngedeprok tuh? Duduk tersungkur di gang tersebut. Loh kenapa? Saya pernah lewat di jalanan ini bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis. Adzlama minha kullu syai'. Itu khalas, segala sesuatu itu mengingatkan dengan Nabi Muhammad. Hingga Bilal bilang pindah. Dia ngungsi ke tempat yang lain. Karena enggak kuat. Segala sesuatu yang ada di Madinah mengingatkan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ada tempat-tempat tuh al-makan bil makin. Tempat tuh tergantung dari siapa yang duduk di tempat tersebut. Bayangin ini tempat yang dipijak oleh Nabi Muhammad. Sampai tuh Sayyidina Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, itu beliau di Madinah nggak mau pakai sandal dan tidak mau naik kendaraan, unta ataupun keledai. Dia bilang kenapa nggak mau? Panas, kaki sakit. Di mana saya akan meletakkan sendal saya atau meletakkan kaki keledai saya di tempat yang pernah dipijak oleh telapak kakinya Nabi, atau dipijak telapak kakinya Jibril, atau dipijak telapak kaki sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tempat suci, nggak berani saya. Gitu. Jadi dia kalau di Madinah tuh nyeker, nggak pakai sendal. Imam Malik bin Anas. Sampai itu dia tuh kalau mau buang air, itu dia buang air tuh dia keluar dari batas kota Madinah. Nggak berani buang air di dalam kota Madinah. Subhanallah. Ngakalinnya bagaimana? Ya banyak puasa, sedikit makan. Jadi dia keluar itu dari kota Madinah, nggak mau menodai kota Madinah. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ta'zim kepada Nabi. Itu beliau, Imam Malik, itu kalau sudah bawakan hadis di Masjidin Nabawi, dia menyampaikan hadis itu di bersebelahan dengan pusaranya Nabi Muhammad, dengan makamnya Nabi. Dia bilang haddatsani Nafi', saya diceritakan oleh Nafi'. Qala Nafi' haddatsani Abdullah